majelis cinta kita yang sangat kita sayangi semuanya, dan saya sangat merindukan semuanya. Udah nggak sabar rasanya pengen kumpul lagi. Aduh, dengar ceramah Bu Neneng lagi. Semoga semuanya sehat, semuanya selamat, panjang umur, kita ketemu dalam keadaan Amin. bahagia. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bu Yeni, keluarga selalu sehat, anak-anak sehat, suami juga dilancarkan sehat walaupun keadaan kayak begini. Jadi semuanya berjalan lancar Bu Neneng ya. Jadi masih bisa ngasih pencerahan ke kita setelah seterusnya, walaupun by online, walaupun lewat video. Semoga Bu Neneng selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan Bu Yeni, Pak Nur, anak-anak dari mulai Faiz, Nullah, yang tengah tuh siapa kata? Yang Fazil. Hah? Fazil. Aku suka lihat tuh, kemarin aku liatin mereka lagi main salju dan lain sebagainya. Mudah-mudahan orang-orang yang kuat, ya fisiknya kuat, pikirannya kuat gitu ya, kuat ilmunya, kuat juga imannya, Islamnya, jadi orang-orang yang terbaik ya, calon pemimpin bangsa. Jadi orang-orang yang soleh, yang berbakti sama mamanya, terutama sama ayahnya. Mudah-mudahan juga tidak hanya di Cibubur kita berjumpa. Kenapa aku jadi sedih? Iya. Tidak hanya di Cibubur kita berjumpa, tapi kita bisa ketemu lagi gitu dalam keadaan yang lebih baik. Nanti mudah-mudahan Bu Yeni, keluarganya makin sukses, karirnya makin sukses ya. Dunianya sukses tapi juga tidak melupakan akhiratnya. Justru mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator agar bisa menjadi bisa memfasilitasi orang-orang untuk mencari ilmu, untuk bersedekah, Masya Allah gitu. Itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan buat saya gitu ngedengernya. Ya kalau urusan lain, ya kalau urusan dunia semua orang juga ya kalau tidak akan pernah putus ya keinginan dari apa yang kita yang miliki gitu. Tetapi satu hal aja yang paling penting, mudah-mudahan kita selalu jadi orang-orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah gitu. Jadi kita tidak pernah tidak pernah melupakan gitu. Bahwa hakikatnya Allah menjadikan kita begini, memberi kita begitu, itu hanya sekedar agar kita tuh balik lagi bersyukur lagi. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari wabah ini ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya, kita bisa balik lagi, kembali lagi. Kalaupun nanti Bu Yeni ditempatkan lagi tempat lainnya, mudah-mudahan itu jadi bagian daripada penjelajahan di seluruh bumi. Itu menjadi jalan untuk semakin bertafakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Pokoknya padamu Bu Neneng. I love you Bu Neneng. Love you banget. Mohon maaf lahir batin. Aduh, aku juga ingin memeluk mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan puasa kita, haji Bu Yeni, umrohnya Allah makbul, menjadi haji yang mabruroh dan mabrur. Menjadi orang-orang yang lebih baik lagi daripada hari-hari yang lalu. Kita tidak pernah tahu ya masa depan kita, tapi kita kan bisa merencanakan kita ingin jadi seperti apa. Betul Bu Neneng, itu manusia itu rencananya banyak banget. Saya tuh di sini Bu Neneng, satu lagi Bu Neneng, saya hikmahnya corona bagi diri saya ya. Ini pribadi saya juga cerita ke suami. Saya itu kok jadi merasa Allah sayang banget sama saya. Allah itu sayang sama saya, apa yang saya pinta dia kasih gitu kan. Jadi kita ini kan Bu Neneng, sekarang kan haji Allahu alam ya Bu Neneng, akan dibuka atau tidak. Setahun kemarin suami ribut, Bunda kita tahun ini apa tahun depan daftar haji. Saya tuh cuek aja, nggak jawab iya, nggak jawab enggak, terserah aja. Tiba si panitia haji luar negeri yang di Jeddah itu
langsung email di hari pembukaan itu dikasih tahu sama bagian komunikasi, Pak ini haji udah dibuka. Oh, saya daftar ya, kata suami. Itu hari Minggu Bu Neneng. Saya daftar ya, gitu. Saya diem aja. Saya pikir gini, ibaratnya itu gini loh. Saya memang dari dulu kepingin, tapi ya enggak yang kayaknya benar-benar datar gitu saya. Tahu-tahu suami nomor 1 katanya nama kita udah masuk. Nah, ngurus-ngurus pisah-pisah bla 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 bla. Nama saya bermasalah dipisah. Mulai saya terasa what happen ya dengan saya gitu. Kok saya pisah, saya nggak bermasalah sendiri dari berempat. Pas keluar pisah, justru yang tadinya nggak bermasalah itu pisahnya nggak keluar. Yang keluar pisah saya. Suami saya termasuk yang nggak keluar pisahnya. Terus keluarnya pisah saya sendiri. Loh, alhamdulillah. Mungkin karena saya sadar, saya langsung connect-nya gini, apa dosa saya, apa salah saya gitu loh Bu Nenek. Langsung istighfar gitu, ya Allah saya mungkin banyak salah. Nah terus udah alhamdulillah itu tadi lancar kan aja mengalir kayak air. Padahal saya bilang ke suami, kenapa nggak tahun depan aja bilang ke tahun ini? Ke tahun ini ya Allah depan ternyata aja. Tahun ini. Nenek, saya kalau inget nangis. Ya Allah kata suami saya, udahlah Bunda, yang penting mah kita udah haji gitu, kita dia gitu. Tahun depan aja ya, kalau tahun depan saya bilang kan tahun terakhir kita mau pulang, jadi haji dulu, jadi beres deh gini. Udah kata suami saya ini aja. Ya udah terserah, tapi saya nggak menolak juga gitu loh, nggak berontak juga. Tapi sekarang saya ingat ya Allah, betapa Allah sayang sama saya. Saya tuh rasanya kayak ke bapak saya gitu loh. Dekat, dia tahu banget apa yang saya butuhkan gitu. Kamu tahun depan nggak bisa gitu loh. Ini kan tertunda orang yang mau pergi haji, belum jelas tetap nasibnya. Kok saya kemarin itu dengan enak, lancar, mudah. Di sana juga saya alhamdulillah semua mau dimudahin. Semua mau dilancarin Bu Neneng. Saya bilang, ya Allah, saya tuh di sekarang tuh rasanya kepengen kalau melihat wujudnya Allah. Pengen ya Allah kamu baik banget, terima kasih gitu ya, banget sama saya gitu. Dan setiap detik saya semakin yakin. Jadi dengan adanya corona ini saya tuh semakin yakin bahwa Allah itu selalu mendengar, selalu melihat. Benar kata Bu Neneng dulu, di dalam hitam, saya selalu ingat itu kata-kata Bu Neneng, mau sekecil semut hitam di tengah kegelapan, itu Allah tuh melihat gitu. Jadi kita tuh dilihat, kita dinilai, kita dikasih ganjaran, itu semuanya tidak ada yang terlewat gitu loh Bu Neneng. Ya Allah, saya bilang ini benar-benar saya tuh Masya Allah dengan adanya ini saya itu makin merasa Allah tuh di samping saya banget, ada di dekat saya banget. Jadi dia tahu apa yang saya lakukan, dia tahu apa yang saya pikirkan, dia tahu apa rencana saya, dia tahu apa niatan saya gitu loh Bu Neneng. Itu aja saya yang tadinya saya tuh cuek aja gitu loh. Kadang kan waktu sebelumnya juga masih ada keraguan gitu ya. Orang itu yang ibadahnya biasa aja. Jangan bahaya dong. Tapi nasibnya bagus. Masih ada Bu Nenek. Saya jujur Bu Nenek. Sebelumnya saya masih ada kayak gitu. Allah itu gimana sih gitu menilainya gitu. Tapi sekarang insya Allah semoga seterusnya saya tetap merasakan seperti ini, bahwa Allah itu melototin saya setiap detik, melototin saya, melihat saya setiap detik. Saya merasa begitu deh sekarang Bu Neneng. Dengan adanya corona ini, Masya Allah, ya Allah, itulah ada hikmahnya ya. Alhamdulillah, aku sampai meleleh ini. Dirimu sampai ingat begitu. Jadi mengingatkan aku. Iya. Kalau Allah berkehendak itu benar-benar ya Bu Neneng, nggak ada itu cerita sulit, nggak ada itu cerita tidak bisa. Saya itu Bu Neneng nggak pernah terbayang saya bisa pergi haji. Astagfirullah. Masya Allah Bu Neneng, saya tuh nggak nyangka kalau saya itu sudah bisa pergi ke sana gitu loh. Benar-benar rasanya saya kebayang. Sampai sedang sholat itu aja saya masa terbayang dengan itu. Apa kan di sana kan ada sumber Zam itu kan tinggal sekarang tuh hanya lantai ya. Saya nggak nyangka kayak mimpi gitu loh, kok saya ada di situ gitu loh. Ya Allah Bu Neneng, bener yakin itu perlu sangat, kita hanya yakin aja udah, yakin aja
kalau yakin kalau Allah yang mengatur, yakin kalau Allah mendengar, yakin kalau Allah menilai. Jadi nggak usah lah, bener kata Bu Neneng. Kalau saya tuh selalu ingat kata-kata Bu Neneng. Kalau mengharapkan penilaian manusia, ya kamu akan dapat di dunia gitu. Akan dapat dinilai manusia kamu dianggap bagus. Ya sudah, segitu aja gitu. Tapi kalau Allah yang menilai itu nggak habis-habis. Yang dapat di dunia, yang dapat juga insya Allah nanti di akhirat. Bu Neneng, ya Allah, saya tuh semakin sekarang tuh, ya Allah, itu Allah itu ya maha kuasanya, maha besarnya. Dengan tetap dikasih si virus kecil, apa kamu mau apa gitu? Apa sih hebatnya kamu? Apa sih kemampuan kamu yang kamu sombongkan? Nol, nggak ada apa-apanya. Apa-apanya gitu. Aduh ya Allah, Bu Neneng, kayak tuh kalau mikir ke sana tuh rasanya pengen duduk diem. Hanya itu aja, rasanya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ya, ya. Semoga seterusnya saya punya perasaan bahwa Allah itu melototin saya. Saya benar-benar merasa itu sejak corona ini, Bu Neneng. Sejak corona ini, Allah segitunya ya kamu kalang kabutnya gitu loh. Seluruh dunia kalang kabutnya. Baru itu virus itu nggak kelihatan, tapi dia ada gitu. Nggak kelihatan, kecil, nggak ketahuan juga kan kemana. Iya, tapi dia ada. Ya Allah, saya bilang, Masya Allah, benar-benar. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Allah, saya jadi hari ini dapat pelajaran ini. Terima kasih sudah memberi sharing yang begitu indah. Jadi saya tapi ditanamkan awalnya oleh Bu Neneng. Saya tuh selalu ingat yang kata-kata Bu Neneng, semut hitam di tengah kegelapan, yang paling gelap, tapi Allah bisa lihat. Dan itu di atas sekarang batu hitam. Terus ataupun kebaikan kamu yang di atas langit, ya kan? Ilmu-ilmu dari siapa yang mau lihat? Iya, sering saya bahas ke suami, saya praktekin gitu loh. Misalnya kan namanya hidup, ya ada aja kadang kita bersosialisasi dengan orang yang tidak enak, kita bergaul dengan orang yang bagaimana gitu. Saya selalu ingat kata-kata Bu Neneng itu. Lakukan aja yang terbaik. Nah, selebihnya silakan serahkan saja sama Allah yang menilai. Kita kan melakukan yang terbaik. Kalau menurut walaupun itu menurut orang nggak baik, karena yang menilai kan bukan orang. Saya selalu ingat itu kata-kata Bu Neneng. Yang menilai itu bukan orang. Masya Allah. Jadi penasaran gitu loh. Tapi ya tetap aja saya tuh belum bisa kayak yang kayak di hati yakin Bu Neneng, tapi yang menampakkan di luar untuk mengajak orang tuh saya belum bisa Bu Neneng. Maksudnya masih untuk diri saya aja gitu. Iya. Ya kan nggak harus semua orang, kan gini, dakwah itu atau apa ya bermanfaat kepada orang tuh kan nggak harus menjadi semuanya jadi ustazah. Ya kan? Tapi justru kita memfasilitasi untuk orang mencari ilmu di rumah, itu bagian daripada ustazah dengan perannya masing-masing, gitu loh. Jadi nggak mungkin ada ustazah ya kalau tidak ada audien. Iya. Dan kalau tidak ada tempat. Ya, mungkin terlalu jauh lah kalau saya jadi ustazah. Setidaknya saya mencontohkan dari diri saya dulu lah, berperilaku, berkata, berpenampilan, itu saya masih jauh dari kata bisa jadi ya kayak istiqomah yang dibilang orang. Kadang-kadang masih urakan, kadang-kadang masih cuawaan gitu, belum bisa. Ya. Kan maksudnya gini loh Bu Yeni, kita tidak harus jadi orang lain kan, benarnya. Iya, betul. Ya, artinya kita urakan itu kan hanya bungkus kita aja, tapi apa yang ada dalam hati kita sama pikiran kita itulah yang menjadi penilaian oleh Allah kan, gitu. Jadi kalau penampilan kita begini, ini begini, itu kan tidak jadi ukuran untuk Allah, itu cover di hadapan manusia aja gitu. Jadi
Yang paling penting keyakinan itu yang sudah dimiliki. Keyakinan itulah yang harus terus-menerus ditanamkan gitu. Alhamdulillah itu, dan tidak semua orang kan diberikan kepahaman, keyakinan. Nah, itu kan rezeki. Itulah yang disebut dengan warzuqni fahma. Rezeki itu bukan karena nyari ilmu banyak, tapi memang rezeki saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus merasa bahagia, itu diistimewakan gitu. Betul. Jadi nggak ada beban Bu Nenengnya. Nggak ada beban. Ya ibaratnya kita kalau preman dikit gitu kan, lupa dikit, terus kasar dikit, nah, ya namanya manusia. Kalau nggak gitu tiba-tiba jadi lemah lembut semua. Iya, ada jadi itu tidak mungkin. Ya, itu kan bukan diri kita gitu. Betul, terus semuanya harus berpenampilan yang sama gitu kan. Nggak suka warnanya hitam semua. Ngapain? Saya sukanya biru gitu kan ibaratnya. Kenapa harus jadi orang lain? Karena itu bukan penampakan luar. Jadi yang dalamnya kita yang tidak berubah. Itu yang harus kita selalu pegang. Boleh kita berpenampilan seperti apa, makin apa. Ini kayak aku kan misalnya ada yang bilang, teteh kok makin ini katanya milenial, makin modis gitu. Kataku ya itu kan penampilan aja. Kan misinya tetap sama gitu kan. Siapa yang tahu ya Bu Neneng kalau di dalam selain Allah. Iya. Ya jadi Allah, Bu Neneng. Just do the best your part gitu. Udah kebayang nanti kalau di Indonesia